Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa ya kita bertemu kembali pada acara Tetaplah Berdoa dengan saya Pendeta Florence Kando. Mari kita akan baca firman Tuhan yang kita masih bersambung supaya kita bisa belajar lebih jauh lagi ayat demi ayat. Di dalam Roma pasal 1 mulai ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara, ini perbedaan sekali ketika orang tidak mau dituntut oleh firman Tuhan. Perilaku-perilaku mereka yang bodoh menghasilkan perilaku kegelapan, yang menghasilkan dosa-dosa yang jauh sekali tidak pernah terpikirkan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita melihat saudara kita atau sekitar kita ada orang yang melakukan hal-hal demikian, ya karena tadi yang mereka menggantikan penyembahan kepada Allah yang telah mereka terima mengaku Yesus sebagai juru selamat, tetapi kemudian mereka ganti, mereka berpaling kepada Allah-Allah yang lain, yaitu kenikmatan dunia ini, yaitu apa yang dunia berikan, godaan-godaan yang ada. Akhirnya ketika disampaikan pada saat ini suami dan istri harusnya punya hubungan yang baik, sakral, janji nikahnya di altar sehidup semati itu bisa bubar saudara. Istri menggantikan persetubuhan yang tidak benar dengan yang lain, baik dia orang, baik dia binatang ataupun benda ataupun sesama jenis. Demikian juga suami menggantikan persetubuhan janji altar itu, yaitu setia sampai mati dengan si istri, dia gantikan dengan perselingkuhan dengan sesama jenis, dengan yang lain-lain. Itu sama aja dosanya saudara. Ya, orang menunjuk, wah aku sih begini-begini, tidak sama dengan si A begitu-begitu, tetapi namanya sudah tidak kudus dalam pernikahan, itu sama sami mawon saudara. Artinya tidak ada dosa lebih baik ini atau lebih baik itu, tidak, tetap dosa. Kenapa? Karena persetubuhan yang wajar, yaitu di dalam Kristus, dan melakukan hubungan itu dalam pernikahan tidak dilakukan saudara. Atau bahkan sekarang belum jadi suami istri tapi sudah hidup bersama seperti suami istri. Harusnya malam pertama dijadikan nanti malam pertama itu malam kesekian, rumah tangga hancur semua saudara. Saya psikolog, selain saya gembala saya juga psikolog, menangani kasus-kasus rumah tangga, menangani kasus-kasus suami istri. Dan itu pada banyak hal ketika waktu pranikah itu tidak dijaga, maka pernikahan itu banyak kesulitan saudara. Udah benar-benar jodoh dari Tuhan, udah benar-benar juga ikuti kehendak Tuhan, kekudusan, toh masih bisa ada badai-badai dalam rumah tangga. Tetapi ini sudah memang mulai dengan tidak benar dan tidak mau berubah, dan akhirnya keadaan seperti yang tadi kita baca saudara. Ini khusus pada keluarga. Hati-hati kalau ada ibu-ibu yang sudah mulai mengalihkan pandangan dia, hati dia kepada yang lain, hati-hati. Yang lain ini bisa benda juga saudara ya. Artinya karena benda itulah saya menipu suami saya. Akhirnya banyak hal yang terjadi saudara. Nah, apalagi dalam persetubuhan. Sudah pikiran mesum, pikiran najis, cabul, tapi tidak melakukan dengan orang lain, tapi pikirannya itu sama saudara. Ataupun saudara berhubungan seks dengan suami, tetapi yang kau pikirkan itu orang-orang artis Korea. Nah, itu hati-hati. Itu ibu-ibu, hati-hati. Itu sering, dan kita nggak tahu ibu-ibu seperti apa itu. Mungkin dia rajin ke gereja. Bapak-bapak juga demikian, rajin ibadah, bahkan pengurus gereja. Tapi hati-hati ketika pikiran-pikiranmu sudah mesum. Ini dikatakan pikiran mesum yang najis itu, menggantikan persetubuhan yang baik, yang wajar. Harusnya istri dan suami ya saling dong. Berarti ini suami di depan aku, istri di depan aku, kita lakukan hubungan yang dihalalkan Tuhan.
Tetapi pikirannya dia kepada wanita yang dia lihat di kantor. Dan membayangkan itulah wanita yang dia tiduri. Itu tidak wajar saudara. Kalau itu terjadi, pikiranmu bertobat. Hatimu yang bodoh yang kita bahas kemarin. Jangan sampai pikiran bodohmu itu dan hatimu yang bodoh itu menghasilkan perilaku-perilaku yang makin jauh liar, alias berdosa. Ya, kita berdoa saudara. Saya pun pribadi tidak lepas dari pikiran mau berpikir begini. Tetapi ketika kita dalam nama Yesus, aku cinta Yesus, aku mengasihi Yesus, aku mau melakukan kehendak Tuhan, aku mau lakukan firman Tuhan, aku mau hidup benar. Itu semua bisa. Godaan bisa datang saudara, kita nggak bisa tolak. Tapi kita patahkan kalau saudara nggak bisa tolak. Artinya nggak boleh datang ya, tetap akan datang. Tetapi kita bisa katakan dalam nama Yesus, pergi. Kita tidak bisa terima, kita tolak, tidak usah terima saudara, ya. Artinya saudara mengerti maksud saya, bahwa di depan mata ada godaan, pendengaran ada godaan. Platform sosial media juga bisa menggoda kita dengan gambar yang syur, dengan berita yang menarik, kata-kata yang menarik, yang membuat kita tergoda untuk lakukan percabulan, untuk pikiran-pikiran negatif. Tetapi engkau punya Yesus, Roh Kudus akan membantu engkau ketika engkau minta, Tuhan hari ini aku akan berhadapan dengan ini, aku akan melakukan ini dan itu, tolong saya Tuhan, tutup bungkus saya. Pasti Tuhan berikan perlindungan dalam pikiran-pikiran kita. Jangan hanya berpikir Tuhan melindungi kita dari kecelakaan, mara bahaya, orang bermaksud jahat dalam arti kita yang menderita fisik. Itu juga termasuk melindungi kita dari segala pikiran-pikiran kita yang tergoda, segala pikiran-pikiran kita yang membawa kita kepada dosa yang lebih jauh lagi yang tidak terlihat. Itu yang Tuhan mau saudara. Oleh sebab itu makanya kembali dong kepada firman Tuhan, yaitu jangan gantikan kebenaran Allah dengan hal yang najis, yang bukan dari Tuhan. Namanya bukan kebenaran. Nah inilah yang kita katakan, mari menyembah Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, itu kita lagi dalam kebenaran. Jangan gantikan kebenarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin saudara. Kalau saudara mau mengatakan dalam nama Yesus ada kemenangan, memang kita akui di luar Yesus tidak ada kemenangan dalam hal pikiran-pikiran negatif.